Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa. Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Anda sepakat dengan saya atau tidak, itu menjadi hak masing-masing. Tetapi saya melihat Pak Prabowo ini dalam orasinya itu menunjukkan sikap kenegarawanan beliau. Ya, ini dari sudut negara dulu ya, atau dari sudut budaya kita atau sosial kita. Jadi siapapun yang telah memimpin kita dari mulai Pak Soekarno ataupun para orang-orang yang membangun bangsa ini, kita hanya bicara sisi baiknya dari mereka sehingga yang terucap adalah terima kasih. Tidak perlu korek-korek kesalahannya karena sudah selesai mereka itu urusannya.
Jadi untuk merawat kebersamaan ini kita tidak perlu lagi mengkorek-korek apa yang salah, tapi kita cukup bicarakan apa yang baik dari mereka, sehingga yang tertanam dalam pikiran kita adalah menganggap mereka sebagai orang-orang yang berjasa. Beliau menyebut nama Pak Soekarno, yang mungkin yang lebih menyentuh ketika menyebut nama Pak Soeharto ya. Karena mungkin banyak orang yang menganggap Pak Soeharto itu melakukan banyak kesalahan, tetapi Pak Prabowo ini masih konsisten. Kita bicara tentang jasanya, bukan karena beliau itu adalah mantan mertuanya ya. Apalagi kalau dalam Islam itu tidak ada mantan mertua ya. Walaupun orang bercerai dengan istrinya kan tetap mertuanya itu kan nggak putus ya. Apalagi mungkin nanti rujuk atau apalah, bukan masalah itu sebetulnya. Tidak perlu kita soroti itu secara spesifik karena tidak spesifik juga pembicaranya di situ. Tapi memention apa yang menjadi jasa dari Pak Soeharto. Kemudian juga ada Pak Habibie, ada juga Gus Dur, ada Megawati, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir adalah Bapak Jokowi. Jadi Pak Prabowo ingin mengajarkan bahwasanya memperbaiki sesuatu itu tidak mesti dengan mengutuk-ngutuk apa yang dianggap kurang atau apa yang dianggap salah di masa sebelumnya. Apalagi itu masih multi interpretasi. Mungkin salah dari sudut pandang ini tapi benar dari sudut pandang yang lain. Jadi untuk apa menghilangkan energi atau menguras energi, menyita pikiran dengan menghabiskan waktu kita mengkorek-korek, mengutuk-ngutuk yang sudah selesai. Yang sudah selesai ya biarkan. Apa yang benar, apa yang salah, kita yakini saja bahwa hukum itu hukum alam atau setidaknya hukum Tuhan itu tetap ada gitu. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan semuanya, tetapi tetap ada akurasi hukum itu. Yang bersalah akan mendapatkan balasan atas salahnya, yang perbuatan baik akan dapat balasan dengan kebaikannya. Ini hanya cara membangun mental, ini hanya cara menyebarkan energi positif. Bangsa ini akan dibangun oleh Prabowo ya dengan langkahnya, maka basisnya adalah hilangkan kebencian kepada siapapun, apalagi kepada para pemimpin yang sudah berjasa dari periode ke periode. Setidaknya bangsa ini masih utuh sampai saat ini adalah karena presiden-presidennya itu memang mempertahankan bangsa ini, dan kita sudah terima bangsa ini sampai saat ini. Itu narasi yang menarik sekali ya. Kalau kita kaitkan dengan ajaran dalam syariat, dalam syariat itu kita tidak boleh mengungkit-ungkit keburukan orang-orang yang sudah meninggal karena mereka sudah selesai. Anggap kalau hidup mereka adalah menjadi presiden, setelah tidak menjadi presiden mereka sudah transisi. Kalau dari hidup menjadi mati ya ada transisi gitu. Ketika mereka masih hidup kita bicarakan sebagai kritik, kita bicarakan sebagai masukan yang baik, atau kita bicarakan sebagai nasihat. Tapi kalau sudah meninggal kan tidak. Qad afdau bahasa hadisnya itu. Mereka sudah selesai dengan masalahnya. Tinggal menerima balasan saja, mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga presiden-presiden ini. Ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Selesai masalahnya. Kecuali mungkin berkaitan dengan masalah hukum. Dan itu bukan domain kita bicara itu. Kalau misalnya ada pelanggaran hukum berkaitan dengan kasus ini, kasus itu, sebagai saksi, tersangka atau apa, itu urusan hukum. Kalau kita membicarakan itu, ya hanya memuaskan nafsu kita benci kepada satu orang atau satu kelompok saja. Sehingga menjadi kepuasan kita membicarakan, wah ini gara-gara Jokowi, ini gara-gara Soeharto, ini gara. Saya kira Prabowo itu ingin menghilangkan itu. Ya. Bukan hanya kepada soal Soeharto, tapi kepada presiden manapun yang sudah selesai. Angkat topi, hormati mereka dengan memention jasa-jasa mereka. Kira-kira begitu ya. Ini saya kira nasihat kebangsaan yang sangat bagus. Apalagi kita belum melihat juga Pak Prabowo ini apa pencapaiannya nanti ya. Jadi jangan dulu dihukumi, jangan dulu dihujat, jangan dulu dikritik ya. Kita tunggu saja dulu ya. Kita sambil berdoa, siapapun presidennya, siapapun menterinya, apapun motivasi pelantikan atau pengangkatannya, semoga semuanya menjadi lebih baik ya. Allahumma inna